Mungkin karena airnya kotor, tapi kok itu ikan banyak banget ya yang mati. Kalau airnya kotor berarti aku mandi air kotor dong. Percuma dong mandi kalau airnya kotor kayak gitu. Mending aku pulang aja deh. Waduh, ternyata sebau itu ya dia. Bukan cuma bau badan, tapi beracun. Ikan-ikan aja pada mati. Lah, sayang banget tuh ikan. Randi, kamu itu malah bikin lingkungan rusak ya. Papa Dul ngapain di sini? Kayak gini aja udah cukup, nggak perlu ribet. Cukup cuci muka dan basahin rambut aja. Yang penting nggak bau banget, harus hemat air. Beli air mahal. Kotor juga ini kamar. Bodo amat lah, nanti juga dibersihin sama ibu. Ya ampun Randi, kenapa kamar kamu berantakan kayak gini? Itu handuk bekas mandi tuh jangan ditaruh di situ, nanti kotor. Baju yang udah dipakai tuh taruh di keranjang cucian. Kenapa sih? Gini aja kamu harus dimarahi dulu. Maaf bu, aku kan sibuk, jadi belum sempat bersihin kamar. Halah, bilang aja kalau kamu emang malas bersihin kamar, biar ibu yang bersihin gitu. Idi, males banget kalau harus ibu yang beresin kamar kamu. Mulai sekarang kamu harus bersihin kamar kamu sendiri. Ibu udah gak mau lagi bersihin kamar kamu. Iya bu, nanti aku beresin. Sekarang aku mau keluar. Enak aja kamu main pergi. Beresin dulu lah kamar kamu. Ibu gak akan ngasih kamu izin kalau kamu belum beresin kamar kamu. Taruh aja di kamar mandi kamu. Gak apa-apa untuk hari ini ibu yang nyuci, tapi mulai besok kamu yang harus cuci bajunya sendiri. Iya. Udah aku beresin, sekarang aku boleh pergi kan? Kok kamu bau sih? Kamu belum mandi ya? Ih, kebiasaan banget sih nggak mandi. Hari ini doang kok bu, aku lagi buru-buru nih, aku mau pergi. Kamu tuh kenapa sih nggak pernah mau mandi? Itu jorok Randi, apalagi kalau kamu bau badan. Itu bisa bikin orang-orang gak nyaman sama kamu. Jangan jadi orang jorok dong, ibu malu loh kalau kamu jorok kayak gini. Perasaan ibu sama ayah kamu rajin mandi deh. Ya udah sih bu, ini kan badan aku, jadi terserah aku mau mandi apa enggak. Udah aku mau keluar dulu, udah telat ini. Tuh anak bener-bener ya, bikin orang jadi kesel aja sih. Udah kamar bau, badan juga bau. Anak siapa sih itu jorok banget? Gimana makanannya? Enak nggak? Apa yang kurang? Wah, makanan Bu Asi tuh paling enak. Gak akan ada yang kurang Bu, semuanya enak kok. Iya Bu, makanan di sini enak-enak. Pantas aja ramai makanannya seenak ini. Syukur deh kalau kalian suka. Oh iya Bu, nanti kalau Randi jangan disuruh masuk Bu. Emangnya kenapa? Kok saya ngelarang orang mau makan di sini? Bukan itu maksudnya Bu. Takutnya nanti dia datang, malah pelanggan yang lain yang pergi. Soalnya nih ya Bu, Randi itu badannya bau banget. Dia itu nggak pernah mau mandi. Serius? Kok bisa sih ada orang yang kayak gitu? Nah itu dia Bu, makanya saya bilang kayak gini bukan bermaksud apapun. Saya cuma gak mau kalau pelanggan ibu tuh malah pada pergi. Kan yang rugi Bu Asi. Tapi kalau tiba-tiba dia datang gimana? Kita kan gak bisa menghindar juga kan? Iya juga ya, duh gimana ini? Bau banget. Bener apa yang kamu bilang Nurma? Aduh mau makan juga nggak jadi deh. Udah mual duluan, Bu Asi saya duluan ya. Ayo Mbak Koko. Kok malah pergi sih? Ya, Randi, kamu bener-bener nggak mandi ya? Kamu lihat itu, pas kamu datang orang-orang jadi pergi. Bau badan itu hal wajar kok, toh nggak ada yang rugi. Kamu bilang nggak ada yang rugi, saya yang rugi Randy. Kamu nggak lihat kalau pelanggan saya pada pergi semua? Ya, tapi kan ada saya Bu, saya juga mau makan di sini. Tenang aja, makan saya banyak kok, jadi Bu Asi nggak akan rugi. Ya tapi sama aja kamu bikin pelanggan saya yang lain pada pergi. Kalau mereka nggak balik lagi gimana? Lagian kamu itu kenapa sih bisa nggak mandi? Kenapa kamu bisa jorok banget? Mandi atau enggak itu urusan saya Bu, bukan urusan ibu. Mending sekarang ibu bawain saya makan deh, saya lapar. Saya nggak akan bawain kamu makanan sebelum kamu mandi. Udah mending sekarang kamu mandi dulu sana. Bau kamu kemana-mana tahu. Saya itu nggak bau ya Bu, tempat ini aja yang bau, makanya banyak yang pergi. Bisa-bisanya ya kamu ngomong kayak gitu. Udah bikin warung saya jadi sepi. Terus sekarang kamu malah hina warung saya. Ngaca dong, kamu yang bau tapi malah ngatain yang lain. Saya nggak ngatain, tapi emang kenyataannya kayak gitu. Ya Tuhan, tuh orang benar-benar jorok ya. Bau banget lagi. Ya amit-amit ya Tuhan. Sekarang orang-orang malah pada pergi. Untung aja mereka udah pada bayar. Kalau enggak bisa-bisa rugi besar saya. Ya ampun Randy, kamu udah berapa lama sih nggak mandi? Kenapa bau banget badan kamu? Saya aja yang dari lapang dari pagi sampai sore, gini nggak sebau kamu?
Bau badan itu alami pak, kalau ada yang nggak suka ya itu urusan mereka, urusan bapak juga bukan urusan saya. Gini ya Randy, ini bukan soal urusan siapa, tapi bau badan kamu itu mengganggu banyak orang yang kebauan. Emangnya kamu nggak ngerasa kalau diri kamu itu bau? Enggak tuh, orang-orangnya aja pada lebay. Saya itu nggak sebau itu pak, Bapak Badrul juga badannya bau. Tuh bau ladang, jadi bukan cuma saya aja, mungkin juga nih karena bau ladang. Jangan cuma nyalain saya pak, yang bau bukan cuma saya. Kayaknya emang ada yang salah deh sama kecuman kamu deh. Masa kamu nggak bisa bedain bau? Jelas-jelas ini bukan bau ladang. Badan kamu itu udah kayak bau sampah, tahu nggak? Kayaknya kamu udah berbulan-bulan deh nggak mandi. Enak aja ya pak, jangan ngomong sembarangan. Sakit hati nih saya diomongin kayak gitu. Ya kalau emang kamu sakit hati seharusnya kamu itu mikir kenapa orang bisa ngomong kayak gini. Perbaiki yang salah, bukan cuma sakit hati doang. Udah deh, saya malas ngomong sama kamu. Kamu sama sekali nggak nyadar kalau kamu itu bau. Mending saya pergi aja, nggak kuat saya nyium bau kamu. Tadi di warung, sekarang di ladang ketemu sama Pak Badrul juga, dikatain bau. Kayaknya emang ada yang salah deh sama hidung mereka. Aku nggak segitunya bau, kan udah pakai deodoran. Dia datang lagi. Aduh, gimana ini bu? Pelanggan saya sudah pergi kalau ada dia. Jangankan kamu pak, saya juga sama. Kemarin pelanggan saya pada pergi pas dia datang. Saya langsung bersih-bersih warung biar gak bau. Untung aja pelanggan saya pada balik lagi. Dan warung saya juga udah wangi. Semoga aja dia nggak kesini. Aduh, bisa pusing kepala saya. Orang kayak gitu kapan sih bisa sadarnya? Iya, kapan ya dia sadar kalau baunya bisa bikin orang gak betah? Duh, kenapa dia kesini sih? Bikin lapak aku bau aja. Ngapain kamu kesini? Jangan bikin orang lain gak nyaman ya sama bau badan kamu. Ya Allah bu, kenapa ngomongnya gitu sih? Saya disuruh sama ibu saya buat ke pasar, buat beli sayur. Kenapa ngomongnya kayak gitu? Ya seenggaknya kalau mau ke pasar tuh mandi biar wangi. Bukan malah bau gini, bikin orang lain pusing, tahu nggak? Ngina mulu bisanya. Awas lo bu, bisa kena azab ngomongin saya. Lah kamu lah yang dapet ajab, kok malah saya sih? Ajab orang yang gak pernah mau mandi, bau badannya bikin orang kayak mau mati. Udah, kenapa jadi berantem? Malu lo diliatin orang. Udah yuk, ya udah Randy, kamu mau beli apa? Gak jadi, saya mau beli di tempat yang lain aja. Di sini saya sama sekali nggak dihargain. Syukurlah dia pergi juga. Apa-apa deh kehilangan satu pelanggan daripada lapak saya jadi bau. Bosih, kok berani banget sih ngomong kayak gitu? Kok takut kalau dia sakit hati? Dih, ngapain harus takut? Justru orang kayak gitu harus disadarin. Kalau enggak, dia nggak akan pernah sadar. Kan kita juga yang rugi kalau dia bau badan terus. Banyak orang yang gak nyaman. Bener juga sih bu, kalau nggak mau sakit harus diomongin kayak gitu. Ya harus sadar, bukan masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Nah itu pak, makanya saya berani ngomong kayak gini. Ya kalau bau keringat biasa aja sih nggak masalah. Ini kan bau badannya dia udah semerbak kemana-mana. Dia pergi jauh aja nih, baunya masih ada di sini. Saya sih nggak peduli mau dia sakit hati atau enggak. Yang penting nggak mengganggu penciuman saya. Ampun suhu, mama emang nggak bisa dilawan. Emang aku sebau itu ya? Kok orang-orang sampai ngehina gitu ya? Apa aku coba mandi aja? Akhirnya mandi juga, seger. Ternyata mandi di sungai ini segar juga ya. Nggak perlu pakai sabun, yang penting kan kena air. Mungkin karena airnya kotor, tapi kok itu ikan banyak banget ya yang mati. Kalau airnya kotor berarti aku mandi air kotor dong. Percuma dong mandi kalau airnya kotor kayak gitu. Mending aku pulang aja deh. Waduh, ternyata sebau itu ya dia. Bukan cuma bau badan, tapi beracun. Ikan-ikan aja pada mati. Lah sayang banget tuh ikan. Randy, kamu itu malah bikin lingkungan rusak ya. Pak Badrul ngapain di sini? Ya ampun, itu ikan kenapa pada mati ya? Ada yang buang pestisida kah? Bukan, tapi si Randy baru aja mandi di sungai. Hah, serius? Pantesan aja banyak yang mati. Kayaknya ikan juga gak kuat sama bau badannya si Randy. Kasian banget ikan gak salah apa-apa jadi korban. Kenapa sih tuh anak gak pernah mau mandi? Sekalinya mandi malah di sungai. Kan ikan jadi banyak yang mati. Aduh, susah ya nasihatin orang keras kepala. Mau kita bilang kayak gimana pun tetap aja dia gak akan sadar. Susah kalau bukan dari kesadaran diri sendiri. Soalnya itu kan urusan pribadi dia yang banyak merugikan orang banyak. Mungkin emang harus dikasih aja dulu pak, baru dia bisa sadar. Tolong, dia pingsan. Tolong, ada yang pingsan. Ada apa ini? Ayo saya bantu. Aduh, apa itu bau? Ya Tuhan, aku di mana? Kenapa bau banget? Mas, ada untung dan ruginya juga ya kamu datang. Bisa bikin orang pingsan jadi sadar, tapi kita semua kebauan. Ibu kan udah bilang sama kamu kalau mau pergi itu mandi dulu. Aduh, kepala saya sakit banget, perut saya juga mual. Mas, mending pergi deh, bau badan kamu bisa bikin kita semua kebauan.
Waduh, jadi banyak yang pingsan gini ya? Kenapa ini? Kamu lihat itu Randi, orang jadi pada pingsan gara-gara kamu. Bu, aku cuma mau nolong, Bu. Pak, tolong, ini ada yang pingsan, Pak. Randi, saya tahu niat kamu itu baik, tapi coba kamu pikirkan orang lain juga. Banyak orang yang merasa kebauan sama kamu. Untung aja saya lumayan tahan sama bau. Kalau enggak, pasti berakhir sama kayak orang yang pingsan tadi. Lihat kan apa yang kamu lakukan. Ibu malu Randi, kamu itu keras kepala banget sih. Kenapa nggak bisa dibilangin? Kalau disuruh mandi tuh ya tinggal mandi, gak usah banyak alasan. Jadi aku sebau itu ya, orang-orang jadi banyak yang pingsan. Tapi itu kan masalah mereka. Lagian siapa suruh lebay banget jadi orang? Masa gitu aja jadi pingsan sih? Randi, kalau kamu terus kayak gini, saya nggak bisa jualan. Banyak orang yang kabur kalau lihat kamu datang. Tuh, lihat kan, kamu bikin orang-orang pergi Randi. Saya capek ngomong sama kamu. Emang sih itu masalah mereka. Saya kesini cuma mau makan kok, Bu. Terserah kamu aja lah, saya pusing ngurusin kamu. Kamu kalau mau makan ambil sendiri. Kayaknya sebentar lagi juga saya gulung tikar. Loh, kenapa, Bu? Kok gulung tikar? Pakai nanya lagi, pikir aja deh pakai otak. Itu juga kalau kamu punya otak. Saya mau keluar dulu, nggak tahan sama bau badan kamu, bikin pusing sama mual. Kamu itu benar-benar gak bisa mikir ya Randi. Udah banyak orang yang protes sama kamu. Harusnya kamu itu sadar, bukan malah berasa tanpa dosa kayak gini. Ya, emang aku kenapa? La ilaha illallah, ya Tuhan, ini orang benar-benar gak sadar. Udah bau, bikin emosi lagi. Kamu itu bau Randy. Ya, coba deh kamu cium kata kamu sendiri. Itu bau atau wangi? Kalau misalkan wangi, itu berarti kamu udah gak waras. Capek ya ngomong sama kamu. Kenapa ya orang-orang jadi takut deket sama aku? Emang aku beneran sebau itu? Padahal aku nggak sebau itu. Tapi kenapa mereka kayak gitu ya? Weh, iya dia bau, tapi nggak sebau itu. Ah, ini sih bisa ditutupin sama parfum. Pasti nanti juga nggak bakalan bau kok. Itu tidak akan ketutup sama parfum apapun. Mau pakai parfum kasuri juga nggak akan mempan. Yang harus kamu lakukan itu mandi, gosok gigi, sampoan, itu Ran. Tapi aku nggak sebau itu, Bu. Kenapa sih orang-orang malah ngina aku cuma karena aku nggak mandi? Bukan masalah gak mandi. Kalau nggak mandi tetap wangi, itu sih nggak masalah. Tapi yang jadi masalah itu kamu nggak mandi dan bau. Itu masalahnya. Kamu mungkin nggak sadar kalau kamu bau, tapi orang lain sadar. Ibu tuh sama aja kayak mereka. Ibu nggak bisa ngehargain aku. Ibu sama sekali nggak belain aku. Aku ini anak ibu loh. Gimana mau belain kamu kalau kamu aja beneran bau? Kalau kamu wangi terus ada yang bilang kamu bau, baru ibu bakalan bela kamu. Tapi kan faktanya kamu itu emang bau Ran. Please deh sadar. Dih, ibu datang cuma buat marah-marah sama ngehina doang. Lagian kenapa sih di dunia ini harus ada mandi? Siapa sih yang menciptakan mandi? Gara-gara itu aku jadi suruh mandi terus. Jangan coba-coba keluar rumah kalau belum mandi. Masih aja diomelin. Ah, udahlah, bodo amat. Aku nggak akan mandi. Mending aku langsung tidur aja. Apa itu mandi? Aku nggak kenal sama yang namanya mandi. Kita harus tutup hidung, si Randi itu makin bau. Iya kamu benar, dari kejauhan aja kecium baunya. Apalagi dari dekat, bisa-bisa kita pingsan. Tuh kamu lihat kan, badannya aja sampai banyak lalatnya gitu. Ih, jorok banget sih tuh orang. Mending kita pulang ke rumah aja biar nggak pusing. Iya, ayo. Orang-orang jadi ngejauhin aku kayak gini. Aku jadi ngerasa terasingkan. Randi, kamu lihat kan sekarang banyak orang yang ninggalin kamu. Dan lihat diri kamu, badan kamu bukan hanya bau, tapi banyak lalat yang hinggap. Saya nggak tahu kalau ternyata saya sebau dan sekotor itu, Pak. Saya cuma malas buat mandi aja. Saya tahu Randi, saya juga kadang malas untuk mandi. Bahkan bukan cuma kamu dan saya, banyak orang yang malas buat mandi. Tapi bukan berarti kita harus ikutin rasa malas itu. Ingat Randi, kebersihan itu sebagian dari iman. Gimana kita bisa fokus beribadah kalau kita aja nggak bersih? Setan itu menyukai tempat yang kotor. Dia akan menggunakan manusia yang malas membersihkan diri. Yang pada akhirnya yang seperti ini. Kalau kamu merasa punya hak untuk tidak mandi, tapi coba pikirkan orang-orang di sekitar kamu. Jadi maksud Pak Badrul, kalau saya malas mandi, setidaknya pikirkan orang-orang di sekitar yang mungkin akan merasa tidak nyaman sama bau badan saya gitu. Iya, itu maksud saya. Kayaknya aku serius jaga kebersihan. Kalau enggak, aku nggak bakal punya teman lagi. Orang-orang akan menjauhi aku lagi. Ambil ini, jangan sampai ibu mandiin kamu ya. Mulai hari ini, cobalah untuk lebih membersihkan diri. Bukan cuma untuk diri kamu aja, tapi untuk orang lain. Apa bau badan aku bisa hilang, Bu? Setiap orang itu punya bau badan, tergantung tingkatannya aja. Yang penting sekarang kamu bersih dulu, rajin mandi dulu, bersihkan semua kotoran yang ada di badan kamu.
Makasih ya Bu, mulai hari ini aku akan bertekad untuk jadi orang yang jauh lebih bersih. Aku akan menjadi wangi Bu. Ya udah, kamu mandi sana. Jangan cuma tekad doang, tapi harus dilakukan. Iya, kalau gitu aku mandi dulu ya Bu. Syukurlah dia bisa sadar. Semoga ini awal yang bagus untuk Randi. Semoga dia bisa jadi orang yang jauh lebih bersih lagi. Randi, kamu mandi hari ini? Wah, kamu wangi hari ini. Nah, gitu dong, jadi cowok itu harus wangi. Masa bau badan yang ada nanti bukan cuma cewek doang yang kabur, semua orang juga kabur. Haha. Iya Bu, sekarang saya baru sadar penting juga jaga kebersihan. Banyak orang yang merasa terganggu sama bau badan saya. Maaf ya Bu Asih, gara-gara saya Bu Asih jadi banyak rugi. Saya janji nggak akan bau badan lagi. Sekarang saya sudah rajin mandi. Iya Kak Papa, saya senang kalau kamu bisa berubah. Jangan malas lagi loh, yang namanya kebersihan itu bukan buat orang lain kok, tapi untuk diri sendiri. Jangan sampai kita terjangkit banyak penyakit gara-gara jarang mandi. Wah, kayaknya ada yang beda nih. Udah gak ada aroma-aroma yang gak sedap lagi. Adanya wangi. Iya Nurma, sekarang aku sadar kalau selama ini aku banyak bikin orang lain gak nyaman karena bau badan aku. Gara-gara jarang mandi, orang lain jadi gak nyaman sama aku. Akhirnya kamu sadar juga ya, kalau wangi dan bersih gini kan orang lain juga bakalan nyaman sama kamu. Beda lagi kalau kamu bau, kamu juga ngerasain kan? Iya, aku juga ngerasain kok. Aku ngerasa sekarang aku jadi jauh lebih segar dan bersemangat. Ya udah, jangan ngobrol-ngobrol aja. Mau makan nggak? Mumpung banyak yang masih hangat tuh. Wah, boleh Bu Asih. Udah lama nih gak makan di sini. Siang Pak Badrul, Pak Inan. Siang Randi. Wah, akhirnya kamu paham juga ya. Sekarang kamu udah gak bawa lagi. Iya, sekarang saya paham kalau kebersihan bukan cuma buat penampilan, tapi juga buat hormati orang lain. Kalau diingat-ingat, malu juga dulu saya sebau itu ternyata. Tapi sekarang saya sudah jauh lebih peduli soal kebersihan. Wih, kalau wangi gini makin cakep aja kamu. Kayak gini dong, jadi bersih dan wangi. Gak ganggu orang lain lagi. Iya Pak, sekarang juga saya merasa lebih segar. Ternyata emang benar, rasa malas itu harus dilawan, jangan dikasih makan. Bagi kita sebagai orang yang beragama, memang sudah sepantasnya untuk menjaga kebersihan. Karena itu, sebagian dari iman, kita mungkin merasa kalau itu hak kita. Tapi ingat, kita juga punya kewajiban untuk menjaga kebersihan diri, biar orang lain gak kebauan. Nah, saya setuju sama kamu Pak. Apalagi buat orang yang kayak saya, yang sering kerja di ladang, banyak kotor-kotornya, makanya harus rajin mandi. Pak Badrul, Pak Inan, makasih banyak ya nasihatnya. Saya akan mengingat nasihat kalian kalau saya lagi malas mandi.